Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama sejenak merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Ketika hari ini Engkau berikan kepada kami ingin menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu menjadi dasar untuk kami melangkah pada hari ini. Perenungan akan firman-Mu, kiranya Engkau memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu oleh karena pertolongan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini secara khusus saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk sejenak merenungkan firman Tuhan yang disaksikan oleh 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Salah satu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9 demikian. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian kesaksian Rasul Paulus yang akan kita renungkan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sudah hampir 2 tahun gereja kita dan seluruh dunia bergumul dengan pandemi COVID ini. Awalnya kita merasa bahwa COVID ini hal yang biasa, tetapi lama-lama kemudian menjadi luar biasa ketika itu mendekati kita. Bahkan ada saudara-saudari, orang-orang yang kita cintai justru terpapar dan kemudian harus berpulang. Pada saat itu ada banyak orang yang bertanya masa depan kita bagaimana selanjutnya. Nah, ada sebuah keyakinan bahwa masa depan itu adalah anugerah dari Allah. God given is the future. Jadi anugerah Allah itu adalah masa depan kita, atau juga sebaliknya, the future is God's given. Masa depan adalah pemberian atau anugerah Allah. Tapi pemahaman ini bukan berarti bahwa kemudian kita tidak melakukan apa-apa dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah tentang masa depan kita yang akan kita jelang nanti. Apalagi ketika pandemi ini kita sama sekali tidak tahu bagaimana masa depan kita pasrah kepada Tuhan dan kita tidak melakukan apa-apa. Saya rasa ada hal yang menarik dari kesaksian Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus 3 ayat 9 yang saya bacakan tadi. Meskipun ayat ini berada di dalam sebuah perikop yang diberikan judul perselisihan, di mana di tengah-tengah jemaat itu ada perselisihan, ada beberapa kelompok, Apolos, Paulus, dan kemudian satu dengan yang lain saling mengklaim dirinya yang paling berjasa dan seterusnya. Lalu Rasul Paulus mencoba menjembataninya, dan dia mengakhiri perikop ini dengan mengatakan bahwa karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa di tengah-tengah perselisihan itu sebenarnya tidak ada yang paling berjasa, karena semuanya memiliki andil. Ada yang menjadi ladang yaitu jemaat, begitu, tapi juga ada yang menjadi kawan sekerja Allah yaitu Apolos, Paulus, dan seterusnya. Tapi yang menarik adalah ketika Paulus mengidentifikasikan dirinya sebagai kawan sekerja Allah, Rasul Paulus justru ingin mengatakan bahwa jemaat adalah milik Allah, tetapi orang-orang yang dipanggil untuk berkarya di dalamnya itu dipakai Allah untuk membentuk dan juga membangun apa yang menjadi milik Allah itu. Artinya tetap ada peran Paulus, Apolos, dan jemaat di dalam pengembangan gereja itu. Masa depan gereja memang adalah milik Allah karena gereja adalah milik Allah.
Masa depan gereja adalah anugerah Allah, tetapi orang-orang yang di dalamnya dipakai oleh Allah sebagai kawan sekerja untuk turut ambil bagian memberi bentuk bagi masa depan gereja itu. Nah, ayat ini menjadi inspirasi bagi saya tentang kehidupan kita di tengah pandemi, di mana masa depan kita tidak tahu akan jadi seperti apa. Kapan pandemi ini berakhir masih terus menjadi pertanyaan yang belum dijawab, belum bisa kita jawab. Lalu kemudian sampai kapan kita harus beribadah dengan cara seperti ini juga belum bisa kita jawab secara pasti. Lalu bagaimana bentuk kehidupan kita ketika pandemi ini berakhir, atau bahkan mungkin bisa jadi COVID ini bukan sesuatu yang harus kita lawan, tapi kita harus berbesar hati hidup bersama dengan pandemi COVID ini tanpa harus menjadikannya sebagai musuh, dan itu berarti akan membuat kita memasuki sebuah masa depan yang baru sama sekali yang belum pernah kita pikirkan. Nah, apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus ini justru memberikan inspirasi khususnya bagi saya dan tentu bagi orang-orang percaya, bahwa ketika kita menghidupi kehidupan yang diberikan oleh Allah, maka kita tidak bisa hanya sekedar berserah dan juga kemudian menyerahkan sepenuhnya apa yang akan terjadi ke depan kepada Allah saja. Karena sebenarnya Allah juga bekerja dan melibatkan kita untuk membentuk dan juga mengarahkan bagaimana masa depan itu terjadi. Kawan sekerja Allah itu berarti kita dipakai juga untuk memberikan andil bagaimana rupa dan bentuk masa depan itu. Dan yang paling menentukan adalah itu diawali dengan bagaimana kita bersikap dan merespon apa yang sedang kita alami saat ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ada hal yang baik yang sebenarnya dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini. Ketika orang banyak yang menjadi korban, terpapar, harus isolasi mandiri, kehilangan dan seterusnya, ada satu hal yang tidak hilang, yaitu kepedulian, cinta kasih, saling menolong dan juga meringankan. Ketika ada tetangga yang isoman, maka bergiliran memberikan support buah-buahan, makanan. Ketika ada yang kekurangan, maka tetap terpanggil untuk minimal mendoakan, menyapa, dan juga kemudian melakukan sesuatu untuk meringankan kedukaan atau beban tetangga, saudara, atau sesama yang sedang berkesusahan. Saya rasa ini menjadi salah satu aspek penting untuk kita membentuk masa depan kita. Masa depan kita tidak tahu seperti apa, tetapi kualitas kemanusiaan yang akan mewarnai masa depan itu kitalah juga yang kemudian membentuk dan juga menentukannya sejak saat ini. Oleh karena itu, masa depan akan menjadi baik ketika kita tidak kehilangan kualitas kemanusiaan yang saling peduli, saling berbagi, saling mensupport, saling menjadi komunitas yang menguatkan dan mendoakan. Saya rasa ini hal yang paling penting yang harus kita pertahankan, karena bagaimanapun saat ini kita adalah kawan sekerja Allah untuk kemudian membentuk dan juga menyongsong masa depan pasca pandemi atau bahkan bersama dengan pandemi, karena kita tidak tahu akan menjadi seperti apa masa depan itu. Oleh karena itu, ketika kita menempatkan diri sebagai kawan sekerja Allah seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ada rasa optimis bahwa kita bukanlah manusia yang tidak bisa melakukan apa-apa, yang kalah, yang kemudian rentan, yang rapuh terkait dengan pandemi ini. Tapi kita bisa berbuat sesuatu untuk kemudian menentukan bagaimana masa depan kemanusiaan kita. Dan saya rasa yang paling dasar adalah kita tidak pernah kehilangan kepedulian, saling menguatkan, saling berbagi, saling mendoakan di tengah-tengah situasi seperti ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Cinta kasih-Mu menjadi inspirasi dan kekuatan bagi kami ya Tuhan, untuk kami terus-menerus menempatkan diri sebagai kawan sekerja-Mu di tengah kehidupan kami yang serba sulit saat ini. Ajar kami untuk tidak menjadi pribadi yang hanya mengedepankan mempertahankan hidup secara egois,
tapi ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang justru membangun kebersamaan sebagai sesama manusia dengan cinta kasih, kepedulian, dan juga saling mendukung. Karena cinta kasih, kepedulian, dan saling mendukung itu adalah ciri khas dari cinta kasih-Mu. Dan ketika kami mendeklarasikan diri sebagai kawan sekerjamu, tentu kehidupan kami akan diwarnai setidaknya oleh hal-hal itu. Cinta kasih, kepedulian, saling mendukung, saling menguatkan. Kiranya kesadaran kami sebagai kawan sekerjamu itu akan membuat kami tetap optimis dan juga tetap memiliki pengharapan bersama dengan Engkau menghadapi situasi-situasi sulit ini. Karena kami tidak pernah sendirian, kami bersama dengan Engkau dan bersama dengan sesama kami dan juga alam ciptaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan senantiasa memberkati.